saya beri judul Tahta Hati. Tahta hati ini akan mengajak kita merenungkan siapa raja yang bertahta di hati kita. Saya mengajak kita lihat langsung dari Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua. Matius pasal yang kedua, ayat yang kedua. Ini ceritanya ketika orang Majus, mereka datang kepada Raja Herodes. Kemudian ayat ini berkata gini, mereka bertanya orang Majus ini, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kemudian mereka bilang, kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, poin yang pertama ini saya beri judul gini, tentang tahta hati. Bayangkan, jadi Raja Herodes duduk di tahtanya, tiba-tiba didatangin orang yang tanyanya gini, di mana Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Jadi seorang Herodes ditanya yang dia adalah seorang raja, dan kemudian dia ditanya tentang raja lain. Saya yakin sebagai seorang Herodes, itu pasti sangat mengganggu banget sebagai orang yang duduk di tahta kerajaan. Jadi dia pasti, raja lain apa maksudnya? I am the king. I sit in the throne. Aku ini duduk di tahta gitu. Nah, kalau kita lihat dari cerita Natal ya, Herodes itu terkenal kejam. Bahkan kalau kita mau pelajarin tentang sejarah Herodes, dia berani dan tega bunuh keluarganya sendiri untuk mempertahankan tahta dia, supaya dia tidak tergantikan. Nah, yang menarik waktu Yesus lahir, itu ada banyak bayi-bayi yang dibunuh karena marahnya si Herodes ini. Nah, ada seorang teologiawan yang berkata gini, momen pembunuhan besar-besaran itu bahkan tidak perlu masuk sejarah karena apa? Seringnya Herodes itu membunuh. Berarti dia itu raja yang kejam, raja yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita merenungkan ini ya, cerita Natal ini ya, sadar nggak kita? Ini pertanyaan yang perlu kita renungi. Yang menguasai hati kita, mohon maaf ya, itu juga seringkali kejam. Yang duduk di tahta hati kita seringkali tidak mau Yesus jadi raja di hati kita. Sehingga melalui cerita Natal ini, pagi hari ini, renungan ini mengajak kita merenungkan gini, siapa yang duduk di tahta hati kita? Anda bisa ikut Tuhan puluhan tahun, tapi rupanya pride kita yang duduk di tahta hati kita. Atau Anda mungkin baru dalam kekristenan, dan ketidakpercayaan itu yang duduk di tahta hati kita. Hidup mungkin mengecewakan, sampai kadang kita jadi orang yang punya kebencian. Kita bisa ikut Yesus, ikut ibadah, ikut doa, tapi kebencian yang bertahta di hati kita. Atau kadang kita juga bisa gini, Tuhan aku bisa kok, aku mampu. Oh bagus. Tapi kadang kita mengizinkan gini, kekuatan kita itu yang duduk di tahta hati kita. Bukan Yesus yang duduk di tahta hati kita. Nah, sehingga ini yang perlu kita renungkan bersama-sama pada pagi hari dari cerita Natal ini. Siapa yang duduk di tahta hati kita? Kalau Herodes waktu itu didatangin, ditanya, mana raja yang baru lahir? Wah, dia panas banget. Karena buat dia gini, aku ini yang duduk di tahta kerajaan. Nggak ada raja lain. Nah, kadang ya, mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ketidakpercayaan kita itu disentil, kadang kita bisa tersinggung. Karena apa? Buat kita, ini kan yang menguasai hatiku. Kalau terusik, kita marah gitu. Kadang kebencian kita
itu diusik, mungkin orang kasih kita masukan gini, wah kita langsung nggak terima. Kita langsung panas, kita langsung marah. Mungkin pride kita ditegur, diingatkan. Wah, kita langsung nggak senang, tersinggung. Karena apa? Karena bagi kita itu yang menguasai hati kita. Sehingga itu yang duduk di tahta hati kita. Nah, sehingga dari cerita ini, mengajak kita merenungkan bersama. Siapa yang duduk di tahta hati kita? Nah, poin yang kedua dari cerita ini adalah gini. Herodesnya ini terancam. Herodesnya terancam. Di ayat yang ke-8, dia bertanya gini. Ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, menyuruh orang-orang Majus ini ya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, padahal dia ke sana bukan mau menyembah bayi itu. Kalau dia ke sana untuk membunuh bayi itu. Karena apa? Karena Herodesnya terancam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita renungkan ya, bukankah juga ada banyak Herodes-Herodes kecil di hati kita yang bikin kadang kita itu terancam dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena kita ini kan self-centered pada naturnya. Kita ini self-absorbed pada naturnya. Kita maunya dunia itu berputar pada kita, pada maunya kita, pada kebutuhan kita, pada keinginan kita. Sehingga gini ya, makanya kadang gini, oh banyak orang menyembah Tuhan kusuk. Tapi diajak, ayo melayani. Wah, dia mikir-mikir dulu dia. Karena jangan-jangan ya penyembahannya egois ya. Hanya seputar dirinya. Tapi waktu ayo ya dikasih tugas, waduh saya nggak bisa, gini, dan sebagainya. Karena kita maunya apa? Pada dunia kita aja, maunya kita aja, keinginan kita aja gitu. Ada Herodes kecil gitu. Yang berambisi di dalam kita, yang maunya hanya tentang maunya kita. Herodes dia bukan mau ke sana untuk menyembah bayi itu, bukan. Dia maunya ke sana untuk apa? Membunuh bayi itu. Karena apa? Herodes terancam. Nah, Herodes kecil di dalam kita ini bisa terancam. Ayo melayani sesama. Diajak kemana sama Yesus? Waduh Tuhan, ya belum Tuhan. Gitu. Merasa apa? Herodesnya merasa terancam. Herodes kecil di dalam kita. Wah belum, nanti dulu Tuhan. Karena apa? Herodes kecil di hati kita ini teriak. Lu ini kan tentang aku, tentang tahtaku. Nggak boleh ada yang nandingin. Termasuk gini, maunya Tuhan pun jangan menandingin mauku. Gitu. Herodes kecil kita bisa teriak, ini nyamanku, my comfort. Aku enak kayak gini, mau-maunya aku. Jangan bawa aku ke rencana Tuhan. Nanti nggak nyaman Tuhan gitu. Aku enak kok dengan mau-mauku sendiri. Aku nyaman kok dengan insecureku. Aku nyaman kok dengan sakit hatiku. Aku nyaman dengan rasa maluku. Tuhan jangan bawa ke rencana Tuhan. Nah makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, doa jadilah kehendakmu dalam hidupku. Itu nggak gampang buat orang Kristen. Itu nggak gampang banget. Karena apa? Herodes kecil di dalam hati kita ini seringkali dia teriak. Dan dia komplain. Nah, dari perenungan pagi hari ini, yang pertama ya, siapa bertahta di hati kita, benar ya? Herodes yang merasa dia duduk di tahta kerajaan kan, begitu ditanyai raja lain, wah dia marah banget. Yang kedua, Herodes terancam. Nah, ini cerita tentang kita. Ada Herodes kecil di dalam kita, yang kadang juga bisa terancam dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Sampai kita kadang nggak mau, kadang kita nolak, kita suruh Tuhan menunggu gitu. Kalau kita nyuruh Tuhan nunggu, kita senang. Tapi kalau Tuhan suruh kita nunggu, kita marah. Ya kan? Kalau gitu, Tuhan, aku udah doa bertahun-tahun kok Tuhan nggak jawab gitu. Giliran Tuhan mau pakai kita, tunggu ya Tuhan. Gitu. Sabar ya Tuhan.
belum ya Tuhan gitu. Kadang kalau Tuhan yang suruh nunggu kita, kita oke. Tapi kalau kita disuruh nunggu sama Tuhan, we are not okay. Nah, seringkali Herodes kecil kita ini loh terancam. Sehingga dari cerita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih yang Tuhan mau untuk ubahkan dalam hidup kita? Dari cerita Herodes yang simple ini, perenungan di awal Desember ini memasuki dan memaknai musim Christmas ini. Yang pertama adalah gini, Tuhan, dia mau jadi raja di hidup kita. Bukan insecure kita, bukan rasa malu kita, bukan rasa malas kita, bukan kenyamanan kita, bukan Herodes-Herodes kecil seperti itu yang di dalam kita, tapi dia mau jadi raja di hati kita. Dan kalau dia raja, maka gini, kehendaknya yang harus terjadi dan menguasai hati kita. Nah, yang kedua yang bisa kita aplikasikan dari cerita ini adalah gini, biarkan Tuhannya Alkitab itu menjadi Tuhan kita. Kenapa saya bilang gitu? Karena gini ya, seringkali orang cari Tuhan seperti yang mereka mau, bukan Tuhan seperti yang dinyatakan di Alkitab. Contoh, saya kasih contoh ini. Ya. Saudara kan sudah lihat saya ya, contohnya saya aja ya. Seandainya gini, ada orang yang bilang gini sama Anda. Gini, oh yang namanya Elia itu ya, tinggi, 180 cm. Gitu. Rambutnya ikal panjang seperti Absalom. Gitu kan. Hidungnya mancung seperti Justin Bieber. Misalnya. Wah orangnya itu ya, suka ini terbang dan dia itu pilot yang handal. Dan kemudian Elia itu ya, dia itu ya ternyata gemarnya itu astronomi gitu kan. Wah, ternyata orang itu seperti gini-gini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kan gambaran orang tentang saya gitu. Waktu ketemu saya aslinya, loh ternyata kuntet orangnya gitu. Ya kan? Loh ternyata dia nggak mancung seperti Justin Bieber gitu. Ternyata rambutnya pendek. Nggak panjang, nggak ikal seperti Absalom gitu. Ternyata orangnya naik pesawat aja bisa takut apalagi jadi pilot gitu kan. Ternyata nggak suka astronomi. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya kasih contoh gini sama halnya. Kadang kita itu ya ngebayang-bayangin Tuhan seperti yang kita mau, tapi bukan seperti Tuhan yang dinyatakan di Alkitab. Nah, kita ini nyoba nawar-nawar, mengurang-urangkan Tuhan, melebih-lebihkan Tuhan. Malah kadang kalau bisa kita buat Tuhan tuh utang sama kita. Tuhan, aku udah gini loh ya. Aku udah gini loh ya, kok Tuhan belum gini gitu kan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nah, ayo kita renungkan bahwa gini, biarkan Tuhan Alkitab ini itu jadi Tuhan yang nyata buat kita. Bukan hanya Tuhan bayangan kita gitu. Nah, Herodes kecil di dalam kita maunya kita itu taunya Tuhan seperti yang kita bayangkan. Oh, Tuhan Yesus harusnya gini, Yesus harusnya gini. Tapi kenapa nggak terima aja gini? Apa sih yang Alkitab nyatakan tentang Yesus? Jadi biarkan Tuhan Alkitab itu jadi nyata buat kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ini, Raja ini mau pakai kita. Kedatangan dia yang pertama ini berlawanan dengan kedatangan dia yang kedua nanti. Yesus datang yang pertama ini, dia nggak lahir sebagai pahlawan. Enggak. Dia lahir di Palungan, di Nazaret, bukan di Yerusalem. Ya, ini menarik. Kalau kedatangan Yesus yang kedua nanti di awan-awan, yang kita nanti-nantikan, wah, dia akan datang dengan kuasa, dengan kejayaan, dengan kemuliaan, ya kita akan diangkat ke surga bersama-sama. Tapi kedatangan dia yang pertama, yang kita rayakan di Natal, ini berlawanan. Pesan anugerahnya itu bukan buat bangsa besar waktu itu seperti Mesir, bangsa besar seperti Babylon, bangsa besar seperti Roma yang berkuasa waktu itu, atau Assyria yang berkuasa, tapi malah pesan anugerahnya buat bangsa kecil seperti Yahudi. Nah ini kan luar biasa. Raja ini mau pakai kita loh.
Tuhan kalahkan Goliat bukan dengan orang yang lebih gede dari Goliat, enggak. Tapi dengan anak yang lebih kecil dari Goliat, yang bahkan diketawain oleh Goliat. Nah, di zaman kuno ya, di anak besar tuh dapat kekayaan warisan. Anak kedua atau yang lebih muda itu nggak dapat status. Tapi coba kita lihat di Alkitab. Bukan Kain loh ya, tapi Habel. Bukan Ismail, tapi Yakub. Ishak. Bukan Esau, tapi Yakub. Bukan Efraim, tapi Manasye. Dia pakai Sarah yang tua, bukan Hagar yang muda. Dia pakai Ribka yang nggak bisa punya keturunan. Hana yang nggak bisa punya keturunan. Mamanya Simpson yang juga nggak bisa punya keturunan. Elizabeth yang juga nggak bisa punya anak. Why? Lagi dan lagi dan lagi. Kenapa kok Nazaret bukan Yerusalem waktu itu? Ini ngingetin kita. Kalau kita merasa kecil, kita merasa nobody, kita merasa terlupakan, Tuhan, Raja itu mau pakai kita. Raja itu dia bisa pakai kita. Sama kita gini, jadikan dia raja di hati kita. Bukan Herodes-Herodes kecil di hati kita. Kalau dia raja, kita ikut keputusannya. Kalau kita raja, Tuhan ikut kita. Tapi kalau dia raja, kita ikut Tuhan. So hari ini saya nggak akan panjang lebar. Izinkan pagi hari ini dari cerita Natal ini, Tuhan jadi raja di hati kita. He wants to be the king in your life. Biarkan Tuhan Alkitab ini jadi nyata. Lebih nyata daripada Herodes-Herodes kecil di hidup kita. Dan Tuhan Alkitab Raja ini, dia mau pakai kita. Oleh sebab itu kita katakan, Tuhan, bukan aku raja di hatiku, tapi Tuhan raja di hatiku. Bukan Herodes kecil-kecil ini Tuhan, tapi Yesus Raja segala Raja. Itu jadi Tuhan di hatiku. Saya rasa ini yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Biar pagi hari ini mengawali Desember ini, kita semua sekali lagi berkata dan menyerahkan hati kita. Yesus Raja buat hidupku. Tuhan berkati kita semuanya. God bless us.